Bang, gimana caranya mengetahui token itu bakal turun atau bakal rug pull ya? Nah, sebelum gua ngejelasin ini, mungkin ada perbedaan cara main meme coin ya antara gue sama kalian mungkin ya. Kalau gue itu emang gue paper hand ya, jadi dimana gue nggak bakal ngehold token lama-lama. Mungkin ada gameplaynya yang sebagian dari kalian tuh diamond hand ya, dimana ngehold token sampai naik ratus-ratusan persen bahkan ribuan persen ya. Jadi sebenarnya dari beberapa tahun ini ya, 1 tahun belakangan inilah gue perhatiin porto orang yang cuan konsisten di meme coin itu mereka tuh rata-rata emang apa ya, gameplaynya itu dia paper hand ya. Jadi dimana mereka itu beli satu token itu hanya sedikit-sedikit ya. Jadi ketika ada kenaikan sedikit 30%, 20% itu langsung dijual ya. Jadi mereka itu mainnya akumulasi ya. Jadi kayak misalnya hari ini mereka entry 10 kali dan itu yang penting mereka tuh dapat target harian misalnya sehari 1 juta ya. Ketika mereka entry satu token, mereka tuh nggak langsung 1 kali entry dan berharap jadi 1 juta ya, tapi mereka itu ya nyicil, kayak misalnya di satu entry itu ya untung $15, $10, $5, $4, $3, $10 ya, seperti itu ya, hingga mencapai target harian ya. Jadi itu yang setelah gua cari tahu ya rata-rata begitu ya, tapi terserah, itu balik lagi ke kalian. Nah, terus gimana caranya mengetahui token yang bakal turun atau rug pull ya? Nah, karena di sini gue main cepat ya. Jadi di sini gue itu benar-benar mengandalkan RSI. Karena apa? Di sini di meme coin ini ya, kita itu nggak ada yang jadi acuan ya. Menurut gue nggak ada yang menjadi acuan. Yang kedua, di meme coin yang gue entry ini rata-rata itu bener-bener token-token yang di bawah kayak gini ya, di bawah 5 menit. Jadi token-token 1 menit, 2 menit, bisa dibilang new pairs, tapi market capnya udah di atas 50k ya. Jadi itu biasanya gue entry di token-token yang kayak gini, yang token-token bener-bener di bawah 5 menit. Jadi dimana kalau kita pakai chart 1 menit ya, contoh ini, kalau dimana di sini kalau kita pakai chart 30 detik ya, 1 menit, ini tuh candlenya belum ada terbentuk ya, jadi masih kayak gini. Itulah sebabnya gue pakainya 1 second ya, atau 1 detik ya. Jadi di sini gue benar-benar mengandalkan RSI. Jadi cara gue entry ya sama ya. Jadi ketika RSI-nya dia nyentuh bawah, ini gue baru entry, dan ketika dia di tengah seperti ini ya. Kalau di sini kalian lihat ya, di sini dia datar aja gitu, datar. Nah ini tuh apa ya? Kalau situasinya kayak gini, itu gue bakal ngelepas tokennya. Karena apa? Ini ada kemungkinan ya, apa ya, volume transaksinya itu udah mulai apa, nggak terlalu rame lah ya. Jadi di sini ya perdagangannya juga kecil tuh ya, candlenya kecil-kecil. Nah di sini gue biasanya apa ya, ngebuang lah gitu, nggak gue tahan ya. Nah di sini ada lagi ya, di sini kalau kalian perhatiin ya, di RSI-nya ya, di RSI-nya kalian perhatiin ya, ini tuh dia nggak pernah nyentuh nggak pernah nyentuh bawah sini ya, nggak pernah nyentuh garis ketiga dari RSI ya. Kalian lihat di sini ya, terus dia naik, di sini dia makin naik ya, dia nggak pernah nyentuh sampai garis bawah. Nah ya, ini ada kemungkinan jadi apa ya, bottomnya ini ya dia tetap di sini, di bagian sini, nggak nyampe bawah ya. Jadi ketika polanya seperti ini ya, dia polanya seperti ini, gue perhatiin ya, RSI-nya dia selalu di sini ya. Ini gue buat garis, jadi kalau misalnya dia nyentuh garis ini, gue biasanya beli ya. Tapi karena gue ngelihat token ini di sekitaran sini ya, jadi gua nggak ngelihat yang di belakang sini ya. Jadi gua acuannya di sinilah, candle dari sini. Nah gua lihat ya di sini ya, ketika dia nyentuh bawah ya, itu dia nggak nyentuh bawah banget lah, nggak nyampe garis ketiga. Nah ini gue tunggu nih, gue tunggu, tapi dia nggak pernah nyampe garis bawah ketiga nih. Nah ini berarti ada kemungkinan token ini bakal naik lagi gitu ya. Dia nggak nyentuh bawah-bawah, malah ya tetap stabil lah di garis ini ya, di garis ini nih tetap stabil. Jadi ketika dia menyentuh garis ini lagi, nah itu gue beli ya, itu gue beli. Tapi gue lihat ya, jadi kayak gini, kalau contoh ya, ketika dia nyentuh RSI-nya sesuai yang gue garis ini ya, terus dia nyentuh sini, terus dia cuman sampai tengah doang, nah dia turun. Ini biasanya gue sell ya, kalau misalnya dia udah melebihi dari daerah yang gue buy. Misalnya gue buy di sini, terus dia
mantul kan ke bawah nih. Nah itu kalau dia ada turun sedikit lagi itu biasanya gua sell ya, karena bisa jadi itu apa ya, sinyal untuk kita keluar lah gitu. Jadi kalau kayak gini ya, yang bagus itu candlenya kayak gini ya, di RSI-nya ya. Jadi ketika dia nyentuh bawah terus itu langsung naik ke atas ya. Pokoknya jangan sampai polanya itu kayak M lah gitu ya. Dia nyentuh atas ya, ini bawah atas lagi. Nah ini ada di sini gue yakin di sini kayaknya ada kenaikan gitu. Jadi ketika dia ada kesempatan nyentuh bawah sini lagi ya sesuai garis ya. Nah ini gue beli ya, gue beli. Nah gue lihat di sini ya, gue beli kan di bawah. Nah di atas ini gue lihat ya, ini dia nggak naik kayak tadi kayak gini ya. Candlenya itu nggak bagus lah ya. Beda kalau ini tuh kayak dia tuh mau bentuk M gitu ya. Nih kan gue ini, nah ini set di sini kenapa gue lepas karena dia ada penurunan. Nah di sini ketika ada penurunan ini gue jual kan, ini gue jual ya. Ini dia di sini nih udah mulai galau ya. Jadi kalau udah mulai galau gini, dimana yang beli juga nggak terlalu banyak, yang jual juga nggak terlalu banyak, stabil lah. Nah ini nih malah justru menurut gue bahaya ya. Jadi kalau udah ada candlenya ini candle RSI-nya ini dia stabil gitu ya, di sini aja, nggak jelas, nggak ke atas, nggak nyentuh atas, nggak nyentuh bawah. Nah itu hati-hati. Itu ada dua kesempatan. Yang pertama, Wells itu masuk langsung besar, yang kedua Wells itu cabut langsung besar ya. Jadi kalau udah RSI-nya nggak jelas kayak gini, dia nggak tahu mau ke atas apa ke bawah. Nah ini menurut gua kalian bagusnya lepas aja dulu. Jadi ketika nanti kalian lepas ya, kalian tinggal tunggu lagi RSI-nya sampai bawah baru beli lagi ya. Karena apa? Biasanya kalau lagi galau gitu, kita nggak tahu dia tiba-tiba bisa ngepam parah, bisa ngedam parah. Jadi kalau ada RSI-nya nggak jelas gitu ya, mending dijual aja gitu ya. Di sini dia masih main di sini ya, tapi di sini peningkatannya juga nggak terlalu signifikan. Ya itu menurut gua lagi galau lah. Jadi ketika retailnya lagi galau, ada dua kemungkinan: retailnya nunggu di bawah, apa emang emang retailnya tuh mau ngehold dulu gitu. Tapi kalau ketika dia udah jenuh ya, gue bilangnya ini udah jenuh ya. Jadi ketika mereka udah jenuh di sini, nggak ngelihat kenaikan, nggak ngelihat penurunan juga ya, di sini aja ya, saran gue dilepas dulu ya. Jadi ntar ketika dia nyentuh bawah lagi ya, lu beli lagi ya di sini ya. Di sini kan beli lagi, lepas lagi. Ini udah untung 29% ya. Terus dia nyentuh bawah lagi ya, lu lepas lagi di atas gitu ya. Ya kalau kalian lihat di sini ya, gue beli di bawah, di atas ya kan. Ya kayak gitu sih ya. Dia udah kayak gini nih, RSI-nya nggak jelas kayak gini nih ya. RSI-nya di tengah kayak gini, nggak jelas dia mau ke atas apa ke bawah. Itu mending dilepas aja. Karena itu bisa jadi ya udah mulai jenuh lah. Kalau udah mulai jenuh gini, itu biasanya Wells-nya itu juga keluar ya, udah nggak menarik ibaratnya. Karena Wells itu kan dia menopang candle lah ibaratnya. Jadi ketika Wells-nya keluar, ini bisa ambruk parah ya. Jadi gitu ya. Semoga kalian paham lah apa yang gue bilang ya. Gue udah berusaha untuk menyampaikan dengan bahasa yang awam banget lah gitu. Ya, buat yang nanya gue pakai apa, gue pakai Axiom Pro, linknya ada di deskripsi.